Kita akan mulai. Jadi saya akan mute semua ya. Kita akan beribadah kepada Tuhan pagi ini. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu kebangkitan Yesus sangat penting dalam iman Kristen. Karena Rasul Paulus mengatakan jika Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Dan artinya apa yang dikerjakan Yesus tidaklah berbeda dengan manusia pada umumnya. Namun Yesus yang mati tapi Yesus juga bangkit. Ini yang membuat bagi kita menjadi sebuah sukacita yang besar, kabar gembira oleh karena iman kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Yuk, mari kita mau menyiapkan, ya ada satu lagu pujian yang mengatakan Anak Allah, Yesus namanya. Ya, kita nyanyi dulu ya, karena hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. 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 Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, maka mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Bab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Karena Engkau Yesus hidup, maka kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir, kami tidak cemas. Karena Engkau yang pegang hari ini, esok, dan bahkan untuk selama-lamanya. Hidup kami boleh menjadi berarti bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Bab Dia hidup, ada hari esok, bab Dia hidup, ku tak Suaranya ke mute, Om.
Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. 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 Kami puji Engkau, kami sembah Kau, kami agungkan nama Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Irala patashana manarata kanamaya rata kanamaya rata kanamaya. Ikarala patashana maya rata kanamaya rata. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan nama Tuhan, kami tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Irala matarata kanamaya rata kanamaya rata shana matarata kanamaya rata. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita tinggikan namanya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Irala patarata kanamaya rata kanamaya rata shana maya rata kanamaya shana. Ura patarata kanamaya rata kanamaya rata shana kanamaya. Ura kanamaya rata shana kanamaya rata kanamaya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bangga. Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau yang pegang hari
Tuhan, hidup kami ada di dalam genggaman Tuhan. Kau Allah yang hidup. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Kau Allah yang hidup. Urapa karata kana mata syarata kana maya shikira lala mata kana urata kana mata syarata kana maya rata kana maya rata syarata kana mata rata urapa mata syarata maya rata kana maya rata kana maya rata kana maya. Haleluya. Gloria Rabba Shana Matarata Kana Maya Rata Kana Maya Rata Sharata Ikana Lala Patarata Shana Maya Rata Kana Maya Rata Kana Maya Rata Urapata Shana Maya Rata Shana Matarata Kana Maya Rata Shana Berpujilah tinggikan nama muliakan Tuhan, haleluya. Berilah, mari kita menyembah Allah yang hidup. Murahkan Allah satu-satunya Allah, tiada Allah lain seperti Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dan di surga. Rata shikara rata kana maya shana maya rata kana. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami tinggikan nama Tuhan, muliakan namamu, tinggikan nama Tuhan. Dalam mata syana mata rata maya shikira lala mata rata pada maya rata dalam mata syana pada maya rata dalam mata rata pada maya rata syana pada maya rata dalam mata syana pada maya papa mata syana pada maya rata. Kami puji Engkau, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Gloria, haleluya, haleluya. Biarlah mata syana mata rata syana mata rata mata biarlah mata syana mata rata mata syana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapa di surga. Haleluya, Yesus, haleluya. Engkau Allah yang mulia. Engkau yang mulia. Haleluya, Yesus, haleluya. 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 Sembah Raja bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, ya. Agung kerajaannya dari surga datang untuk umatnya, dipuji disembah, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, lihatlah Yesus Raja.
hamba raja, jatlah mati dibangkitkan jadi raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau raja segala raja. Engkau memerintah di atas segala-galanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Urapata syaratakan. Haleluya. Sembah Raja bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, agung kerajaan dari surga datang untuk semua umatnya. Namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji hingga dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh nada muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja, Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syarata karabata syarata karabata. Oh rapapata syarata karabata syarata karabata.
Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Haleluya rapapata syaratakanamaya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh rapapata syaratakarabadara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengalami jamahan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Karena dari kebangkitan-Mu lah yang membuat kami menjadi berarti, menjadi hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Bahkan kalau jika firman Tuhan sebentar lagi akan disampaikan, kami berdoa supaya Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kami. Roh Kudus urapi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, selamat Paskah buat kita semua. Dan hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap suara saya jelas ya diterima. Oleh karena tadi sempat ada gangguan internet, mau tidak mau harus pakai kota nih, ya data seluler. Ya jadi puji Tuhan, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, ya oke, semua bisa mendengar ya. Nah, ternyata ibadah online dan maupun juga offline sangat terpengaruh dengan libur panjang. Ya, jadi pada waktu kita beribadah onsite atau tatap muka, kalau libur panjang biasanya juga nggak terlalu banyak yang dihadiri oleh karena padahal ini lagi COVID masih tetap masih ada yang mungkin sedang berliburan dan sehingga tidak sempat untuk bergabung beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan dulu kebenaran firman Tuhan yang akan saya screen dulu. Saya akan kirim. Hari ini adalah khotbah seri saya yang ke-6. Temanya adalah kebangkitannya kemenanganku. Kemarin adalah kematiannya teladanku. Saudara-saudara kasih Tuhan, kemarin kita bicara tentang kematiannya teladanku, sekarang kebangkitannya kemenanganku. Jadi pada waktu Yesus mati dan bangkit, maka itu menjadi kemenangan kita. Kita adalah orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kenapa saya katakan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa? Oleh karena Yesus yang mengerjakan di kayu salib untuk mati bagi saudara dan saya. Tetapi kemenangannya itu bukan saja untuk diri Yesus sendiri, tetapi juga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita tidak mengerjakan, kita tidak melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Minggu lalu saya katakan kita tidak perlu mati, ya. Tujuan Yesus mati adalah kita untuk menyatakan kasih Tuhan, yaitu dengan membawa kasih, memberitakan kabar baik. Nah, begitu juga saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang kebangkitannya kemenanganku. Jadi sebuah kemenangan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Terambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, dikatakan firman Tuhan demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi konteksnya adalah pada saat itu murid-murid sedang berkumpul, lalu pintu-pintu terkunci semuanya. Biasa kalau orang takut akan menutup diri, ya. Menutup diri bukan saja hati yang tertutup, tetapi juga segala apapun yang ada sekitarnya akan ditutup, termasuk rumahnya ditutup. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya mengenal orang yang hidup ya saya katakan
ya tidak hidup dalam dosa, oleh karena hidup dalam pernikahan yang tidak belum disatukan, alias ya hidup bersama satu rumah tapi tidak hidup sebagai suami istri yang sah gitu ya, belum diberkati atau melakukan sesuatu lazimnya. Nah, biasanya saya mengetahui bahwa orang itu selalu menutup diri. Misalnya kalau ingin keluar bersama pasangannya, biasanya dia akan keluar di dalam mobil, orang itu akan keluar ada di dalam mobil. Jadi mereka tidak layaknya suami istri bisa keluar, melakukan aktivitas di depan rumah, tapi biasanya mereka lebih banyak di dalam rumah. Nah, itu dia saya katakan orang-orang yang takut dengan keberadaannya diketahui oleh banyak orang, maka dia akan melakukan menutup diri dan juga menutup pintu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita kepada mereka ketika melihat kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus 2 kali berkata demikian. Ayat 19 dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu ayat 21 damai sejahtera bagi kamu. Sama ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu. Di ayat berikutnya, dan sesudah berkata demikian, Yesus berkata damai sejahtera, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa kehilangan sesuatu ya apapun yang kita alami itu pasti menyakitkan. Terlebih lagi kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai atau barang-barang yang sangat-sangat berharga. Yang biasa saja kita merasa kehilangan, apalagi yang berharga atau orang-orang yang kita cintai. Nah, tidak sedikit saudara-saudara dari peristiwa kehilangan yang tadi saya sudah katakan, baik kehilangan barang ya yang berharga atau kehilangan orang yang kita cintai. Nah, saudara-saudara, tidak sedikit dari peristiwa tersebut menjadi kehilangan orang-orang itu menjadi orang-orang yang kehilangan semangat, ya, kehilangan pegangan hidup, lalu kehilangan seperti kehilangan segala-galanya. Nah, inilah yang yang dialami oleh para murid. Ya, mereka kehilangan Yesus selama 3,5 tahun. Pribadi Yesus menjadi satu pribadi yang begitu berarti dalam kehidupan para murid. Ada banyak hal kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, ada banyak mujizat yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, ada banyak perkara-perkara yang berbeda dibandingkan daripada apa yang dikerjakan oleh para ahli Taurat seluruhnya gitu ya saudara-saudara. Jadi Yesus ada satu sosok yang betul-betul buat mereka sebuah panutan. Yesus adalah sebuah teladan, Yesus adalah sebuah contoh, Yesus adalah sesuatu yang berarti. Dia kalau dikatakan dia sebagai guru, dia sebagai juru selamat, dia sebagai Mesias, dia sebagai penyembuh, dia sebagai pemulih, banyak sekali yang dirasakan di dalam kehidupan para murid. Saudara-saudara kasih Tuhan, tentu pengalaman-pengalaman dengan segala yang dimiliki oleh Yesus, maka kehilangan Yesus menjadi sebuah kehilangan segala-galanya dalam kehidupan para murid. Dan ini dirasakan, ini dialami, ya itu dialami. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi pada hari ketiga Yesus bangkit dan kebangkitannya memberikan kemenangan. Ya, kebangkitannya memberikan kemenangan kepada murid-murid yang saat itu merasa kehilangan dan termasuk juga buat saudara dan saya. Saya tidak tahu pada hari ini mungkin ya ada dari antara kita yang sedang beribadah, saudara berkata, Pak Edi, engkau sedang berbicara kepada saya sedang kehilangan, saya sudah kehilangan semangat, saya sudah kehilangan pegangan hidup saya sudah kehilangan pekerjaan saya yang selama ini saya anggap berarti, yang dimana saya sudah mengerjakan tanggung jawab saya, sekarang sudah hilang gitu ya. Ada orang-orang yang sudah kehilangan masa depan. Melihat kondisi sekarang dan juga masa depan yang begitu semakin berat, saudara-saudara, saudara sepertinya sudah tidak ada lagi semangat untuk meraih masa depan saudara. Nah, ada orang-orang yang kehilangan, ya orang-orang yang dicintai sehingga akhirnya kehilangan semangat hidupnya. Nah, dan hari ini saudara-saudara kasih Tuhan, kita sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kebangkitan Yesus adalah kemenangan saudara dan saya. Yesus ingin mengembalikan kemenangan yang telah hilang dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukalah hati kita terhadap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua. Termasuk diri saya membuka diri saya untuk Tuhan menjamah saya. Tuhan membukakan segala sesuatu yang ingin disampaikannya kepada kita. Saudara-saudara, Yesus tahu apa yang kita perlukan. Amin. Terima kasih buat setiap kata-kata aminnya. Saudara, artinya saudara meyakini bahwa Yesus tahu. Bahkan saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus berikan, yang kita butuhkan lebih daripada segala-galanya, sesuai dengan segala usia. Artinya saudara-saudara, apa yang hari ini Yesus berikan kemenangannya kepada kita ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nanti apa yang saya sampaikan ini betul-betul akan dirindukan, sedang dicari oleh setiap lapisan masyarakat, dari usia anak-anak sampai orang tua, dari segala profesi, pekerjaan yang paling bawah hingga kalangan-kalangan atas pun sedang membutuhkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, itu sebabnya mari kita membuka hati. Kira-kira apa yang Yesus kerjakan bagi kita sehingga kebangkitan menjadi kemenangan bagi kita semua. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang pertama kalau kita perhatikan baik-baik, yang di sini yang Yesus lakukan adalah, Yesus berikan adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa ayat 19 Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 juga Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Dari 3 ayat ini saudara, kita menemukan ada 2 kali Tuhan Yesus berkata tentang damai sejahtera bagi kamu. Artinya ini ada sesuatu yang sangat penting. Ini sesuatu yang sangat krusial. Kenapa? Karena Yesus tahu tentang keberadaan daripada para murid. Dilatar belakangi dengan pintu-pintu yang terkunci, dengan hati yang sudah tertutup, kekecewaan, kecemasan, dan sebagainya. Yesus tahu keberadaan para murid. Sehingga pada waktu Yesus datang, maka Yesus membawa jawaban di atas segala kebutuhan yang diperlukan oleh para murid. Kebutuhan apa? Kebutuhan damai sejahtera. Saudara-saudara, saya katakan kenapa nanti begitu pentingnya damai sejahtera bagi setiap orang percaya, yaitu buat saudara dan saya. Saudara-saudara, jika tidak ada damai sejahtera, apa yang dapat mengisi hati? Saya katakan saudara-saudara, hati kita cuma hanya diisi selayaknya antara kebenaran dan dosa. Maka begitu juga dengan hati kita, hanya ada diisi oleh antara damai sejahtera dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan juga kekecewaan. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika hati kita tidak penuh dengan damai sejahtera, dalam hal ini para murid yang sudah kehilangan damai sejahtera, maka hatinya sedang diisi dengan ketakutan, hatinya diisi oleh kecemasan, hatinya diisi oleh kekhawatiran, hatinya diisi oleh kekecewaan. Itu sebabnya Yesus menyingkirkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan yang dialami oleh para murid dengan cara dia memberikan damai sejahteranya. Pada waktu damai sejahtera Yesus Kristus itu masuk di dalam diri para murid, maka yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan itu akhirnya menyingkir antara terang dan gelap. Jika terang masuk, maka gelap akan menyingkir, saudara kasih Tuhan. Seperti itulah gambarannya antara damai sejahtera dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan saudara dan saya yang saat ini sedang alami. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hati kita tidak mungkin kosong. Sekarang kita mau isi dengan apa? Sebab jika hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan akan menyingkir dari hati kita. Tetapi sebaliknya, jika kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kekecewaan itu menguasai hidup kita, maka damai sejahtera itu hilang. Damai sejahtera itu akan menyingkir dalam kehidupan saudara dan saya, saudara-saudara. Tidak mungkin hati kita diisi dengan damai sejahtera sekaligus dengan adanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan. Tidak mungkin terang dan gelap itu ada di satu tempat, saudara-saudara kasih Tuhan. Antara kita memilih antara terang atau gelap, damai sejahtera atau ketakutan dengan segala teman-temannya ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita mau pilih yang mana, saudara-saudara? Nah, makanya Yesus hari ini datang kepada kita, memberikan kemenangan kepada kita. Supaya apa? Pada waktu damai sejahtera,
maka kemenangan itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kemenangan, jadi kemenangan dimulai dari hati yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Sekali lagi saya katakan, kemenangan saudara dimulai dari hati yang penuh dengan damai sejahtera. Jika hati kita tenang, maka kita dapat berpikir dengan baik. Jika hati kita tenang, maka sukacita, energi kita akan terus diperbarui, tenaga kita dipulihkan dengan sendirinya, saudara-saudara. Bukankah firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang penuh dengan damai sejahtera akan menjadi obat yang manjur bagi setiap sakit penyakit. Penyakit apapun juga. Ya, ketakutanmu akan disembuhkan. Kekhawatiranmu akan disingkirkan tatkala saudara dan saya memiliki yang namanya damai sejahtera. Kita Filipi 4, saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, semua bidang ilmu pengetahuan, kalah dengan damai sejahtera. Engkau bisa punya gelar sebagai dokter, engkau punya gelar sebagai insinyur, engkau bisa punya gelar, punya segala-galanya sampai doktor sekalipun dengan segala bidang ilmu, saudara-saudara kasih Tuhan. Tapi kalau hatimu tidak ada damai sejahtera, maka engkau sedang kalah. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala ilmu pengetahuan apapun akan memelihara atau menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, artinya pada waktu saudara dan saya punya damai sejahtera, maka damai sejahtera itulah yang akan memelihara hati kita. Maka damai sejahtera itulah yang akan menjaga pikiran kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena tatkala hati kita sudah dipenuhi dengan kegelisahan, maka pasti kita akan kalah. Kekalutan pasti membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi pada waktu hati kita penuh dengan sejahtera, ketenangan, kesejahteraan, maka saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kemarin saya mengikuti satu seminar. Ya, sangat baik, sangat bagus sekali. Tetapi yang saya ingin menyoroti tentang satu kata yang dipakai, yang dikupas, yang disampaikan oleh pembawa seminar itu tentang kata krisis. Ternyata krisis dalam bahasa Mandarin ini bahasanya menggunakan weji gitu ya. Nah, dari kata weji ini ada dua suku kata. We itu berbahaya dan ji itu berarti peluang. Ya, dangers dan opportunity. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata di tengah keadaan yang berbahaya, di tengah keadaan yang genting, di tengah keadaan di mana saudara sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, apapun juga, selalu ada peluang. Krisis yang saat ini sedang terjadi, yang sedang dialami oleh dunia, dialami oleh Indonesia, dialami oleh banyak keluarga, dialami oleh banyak gereja, dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, ingat, ada peluang yang besar. Artinya gini, di tengah kondisi yang berbahaya, yang sangat-sangat genting sekalipun, selalu ada peluang yang besar. Namun, saudara-saudara, saya tambahkan ini. Ini yang saya tambahkan. Namun, semuanya ini harus hanya dapat terjadi jika kita dapat mengalahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan dengan memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera. Artinya gini saudara, selama peluang itu akan sirna, peluang itu akan hilang dalam hidup saudara dan saya jika hati kita masih penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan. Tapi pada waktu hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera, maka peluang yang besar itu, sekalipun di tengah keadaan yang genting, di tengah keadaan yang berbahaya, engkau selalu melihat peluang itu. Kenapa? Hatimu penuh dengan damai sejahtera. Hanya ketenanganlah yang membuat orang melihat peluang itu. Hanya orang yang tenang, yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan, selalu melihat jalan keluar di setiap keadaan-keadaan yang tidak mungkin untuk kita lewati, tetapi selalu ditemukan jalan bagi setiap orang-orang yang memiliki ketenangan, yaitu damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, dari kata krisis ini ditakuti banyak orang karena berbahaya. Ternyata ada peluang, ya, saudara-saudara kasih Tuhan.
Saudara, ada satu orang yang bernama C.S. Lewis mengatakan begini, Allah tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan damai sejahtera terpisah dari dirinya. Itu sebabnya ayat 19 dan 21, damai sejahtera itu diberikan pada waktu Yesus datang kepada para murid. Jadi damai sejahtera itu berkenaan dengan keberadaan Yesus ada di dalam kehidupanmu. Jika Yesus ada di dalam hidupmu, maka Yesuslah yang akan memberikan damai sejahtera yang sejati di atas kehidupan kita semua. Dan benarlah apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di mana ada Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di mana ada Yesus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di situ akan hadir damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, akibat kehadiran Yesus ialah ketenangan, hati yang tenang, hati yang tentram untuk selama-lamanya. Bukan untuk sesaat, tetapi untuk selama-lamanya. Situasi tidak berubah, keadaan tidak berubah, semua boleh tidak berubah. Bahkan mungkin semakin berubah dalam kondisi yang semakin parah, semakin hari semakin tidak membuat kita banyak orang menjadi takut, tetapi kehadiran Yesus, damai sejahtera itu membuat saudara saya menjadi tenang, menjadi tentram untuk selama-lamanya. Wow, bukan untuk sesaat tapi untuk selama-lamanya. Makanya ada satu pujian, sekalipun bumi gunung bergoncang, dikatakan mungkin bergoncang, tapi itu tak akan beranjak dariku, ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Damai sejahtera Allah tidak akan pernah beranjak. Sukacita Allah tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena apa? Oleh karena ada Yesus yang haleluya. Saya berharap suara saya masih kedengaran. Oke. Aman, Om. Ya. Aman ya. Amin. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi saudara-saudara, ada satu orang yang buat saya sangat yang menarik, yang bernama Matthew Henry mengatakan, nah ini dia. Kristus mati dengan satu kerelaan yang di dalamnya dia menyerahkan jiwanya kepada Bapaknya. Pada waktu itu Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu Yesus mengatakan sudah selesai dan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea untuk dikuburkan. Yusuf datang kepada pejabat pemerintah, pada Pilatus, lalu diberikan izin untuk memakamkan. Pakaiannya kepada para prajurit dan ibunya kepada Yohanes. Pada saat itu Yohanes, Tuhan Yesus berkata, inilah ibumu, ya. Tetapi kepada murid-muridnya yang telah meninggalkan semua untuk meninggalkan dia. Para murid sudah meninggalkan pekerjaan, semuanya dia meninggalkan. Tidak perak atau emas. Yesus tidak meninggalkan perak dan emas, tidak memberikan emas dan perak kepada murid, tetapi sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu damainya. Matthew Henry mengatakan demikian. Saudara, hari ini Yesus tahu bahwa bukan emas dan perak yang kau butuhkan. Bukan jabatan. Bukan pekerjaan. Tapi jauh yang lebih penting yang kau perlukan untuk engkau memperoleh kemenangan, yaitu damai sejahtera. Saudara, dengan damai sejahtera engkau bisa meraih segala-galanya. Rumah tanggamu akan kembali dipulihkan. Jika ada Yesus, saya yakin engkau akan dapat melihat dan menyaksikan kehidupan rumah tanggamu akan dipulihkan. Jika engkau damai sejahtera, engkau bisa bekerja dengan jauh lebih baik, sehingga engkau diberkati. Karirmu akan semakin dipercayakan oleh pimpinan atau kantor di mana engkau bekerja. Dengan damai sejahtera,
Engkau bisa menyapa klienmu dengan senyum yang terbaik, dan klienmu akan datang membawa berkat kepadamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, damai sejahtera yang saudara dan saya butuhkan membuat saudara dan saya berkemenangan. Saudara-saudara, bukan hanya damai sejahtera saja yang Yesus berikan, tetapi saudara, di ayat 22 sampai 23, maka kita akan menemukan hidup yang penuh dengan kuasa. Wow, luar biasa. Pertama, damai sejahtera itu ada di dalam hati, tetapi sekarang bagaimana kita melepaskan kuasa Roh Kudus itu bekerja. Dikatakan ayat 23, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan tahu bukan hanya damai sejahtera saja yang kita butuhkan, tapi juga kuasa. Bukan saja hal yang dipenuhi dengan damai sejahteranya, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, melainkan juga ada kuasa yang digunakan untuk mengalahkan peperangan kita, saudara-saudara. Untuk menang bukan saja hati, tetapi juga harus ada sesuatu yang kita bisa pakai untuk mengalahkan pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan ini yang kita perlukan, yang Yesus berikan kepada kita adalah, saudara-saudara kasih Tuhan, yaitu Yesus memberikan kuasanya bagi saudara dan saya. Ayat di atas mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan Yesus pada waktu dia berkata kepada Petrus, saudara-saudara kasih Tuhan. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus pada waktu Petrus menjawab ya pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku menurut kamu? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, ini pernyataan lahir baru, ini pernyataan setiap orang yang percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga siapa yang percaya kepadanya maka memperoleh kuasa. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Artinya saya ingin berkata kepada Bapak, Ibu, anak-anak muda yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena engkau percaya, maka hidupmu penuh kuasa. Ada Allah, saudara-saudara kasih Tuhan, yang ada di dalam hidupmu. Memang ayat ini ditulis sebelum Roh Kudus dicurahkan. Itu sebabnya Roh Kudus dijanjikan bagi para murid. Tapi saudara, 50 hari kemudian setelah setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Saudara-saudara, dan hari ini Roh Kudus sudah ada satu paket keberadaannya pada waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka keberadaan Roh Kudus itu juga hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus yang hadir, Yesus yang hadir di dalam kehidupanmu adalah Yesus dan Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Sehingga pada waktu engkau menggunakan nama Yesus, engkau percaya kehadiran Roh Kudus, maka hidupmu menjadi orang-orang yang berbeda. Kemenangan kita berasal dari Roh Kudus, kemenangan kita berasal dari kehadiran Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus harus dimaksimalkan di dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus harus dimaksimalkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai Roh Kudus tidak pernah dilibatkan dalam segala aspek kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara ada banyak orang-orang yang kalah oleh karena Yesus sepertinya dibiarkan tertidur di dalam buritan. Sedangkan ada pribadi Yesus yang ada di buritan yang mampu untuk menghardik angin topan, badai yang siap menghantam kehidupan rumah tanggamu, kehidupan pekerjaanmu yang sepertinya akan menenggelamkan seluruh aspek hidupmu. Tapi pada waktu kau bangunkan Yesus, maka semua menjadi tenang. Ada otoritas, saudara-saudara kasih Tuhan, yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Jangan sampai Roh Kudus tidak pernah kita libatkan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan jadikan Roh Kudus hanya sebatas untuk dipercayai, namun tidak pernah dinikmati, bahkan dilibatkan.
Roh Kudus adalah Parakletos yang berarti berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus tahu tanpa pribadi Roh Kudus maka kita tidak mampu menang melawan pergumulan hidup ini. Tidak cukup hanya sebatas tahu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah ini dia. Tidak hanya cukup sebatas tahu, tetapi juga harus menggunakannya. Saudara-saudara, pada waktu saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan, saya merenung, ya saudara-saudara, saya dapat sebuah pewahyuan yang sangat berarti, yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan gambar sebelah kanan, ya, ada kunci handle ya, pintu, saudara beserta anak kuncinya. Sekarang ini handle kunci rumah itu semakin bagus. Sekarang saya lihat sampai gerigi-geriginya aja begitu banyak, saudara-saudara. Ini pasti mahal harganya. Kenapa? Sekarang tingkat kejahatan semakin banyak. Mau tidak mau sekarang perusahaan produksi handle atau kunci ini akan membuat sebaik mungkin supaya semakin nyamanlah rumah kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, ini gambaran bahwa buat saya handle ini adalah gambaran tentang kehidupan yang memang semakin hari semakin rumit, semakin jahat. Alkitab mengatakan dunia ini semakin jahat. Bahkan di dalam kitab Wahyu mengatakan Allah akan menggoncangkan situasi yang semakin rumit, semakin dulu krisis sudah menggoncangkan, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 digoncangkan, dan kita tidak tahu apa lagi yang sedang akan digoncangkan di dunia ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara, sama seperti pembuat anak kunci ini, handle ini, serumit apapun yang dibuatnya, selalu saudara-saudara dia membuat yang disebut anak kunci untuk menyelesaikan apsil yang diciptakannya ini. Artinya gini, apapun yang Allah izinkan, karena firman Tuhan mengatakan memang dunia harus berakhir. Semua kebenaran firman Tuhan harus digenapi. Keadaan semakin jahat, goncangan di mana-mana. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, artinya gini saudara, jika ini terjadi, tentu ada kunci untuk menyelesaikannya. Kuncinya adalah kuasa Tuhan. Saudara, kuncinya adalah kuasa Tuhan. Jika saudara dan saya memiliki hidup yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, maka saudara, engkau menjadi orang-orang yang menang. Serumit apapun persoalanmu, situasi pelik apapun keadaanmu hari ini, ingat, tidak cukup hanya sebatas tahu engkau punya Allah yang berkuasa. Tetapi seberapa banyak engkau sudah melibatkan Yesus di dalam hidupmu. Seberapa banyak bergantung hidupmu kepada Dia, kepada Tuhan yang Maha Kuasa tersebut, yang mampu untuk menyelesaikan hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia tahu perjalanan imannya akan begitu semakin hari semakin penuh dengan penderitaan. Tetapi kita menyaksikan hanya satu orang yang mati dalam usia tua. Semuanya mati syahid. Tetapi tidak satu pun di antara mereka yang menyangkali Yesus. Oleh karena apa? Karena mereka disertai oleh Tuhan. Hidup mereka berkemenangan. Sekalipun mereka disakiti, mereka didera, mereka dipenjara, mereka dianiaya, namun mereka tetap menang. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupannya. Saudara-saudara, hari ini mari gunakan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Engkau yang sakit, engkau tidak perlu datang kepada pendeta. Engkau tidak perlu datang kepada siapapun juga. Karena engkau punya Yesus. Yesus yang ada di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Yesus juga yang ada di dalam hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Kita sama. Saudara-saudara kasih Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Gunakan otoritas yang ada dalam dirimu. Ingat, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jika engkau lepaskan hari ini pemulihan,
maka Allah akan melepaskan di surga pemulihan itu datang di depan rumah tanggamu. Jika engkau berdoa untuk melepaskan berkat Tuhan, maka pintu-pintu berkat akan dibukakan dan berkat-berkat Allah akan dicurahkan atas kehidupanmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari. Memang dunia akan semakin jahat. Krisis akan semakin menjadi-jadi. Goncangan akan ada di mana-mana. Sepertinya takut, ya takut bagi mereka yang tidak tahu menyelesaikannya. Jangan cari kepada orang, saudara-saudara kasih Tuhan, untuk membuka pintu rumah dengan kompleksitas kunci yang begitu rumit. Saudara, tidak akan mungkin sekalipun dibuka akan hancur. Saudara-saudara kasih Tuhan, kunci ini akan hancur, pintumu akan hancur. Kenapa ada banyak orang-orang yang hatinya hancur? Karena memaksakan kehendaknya, bukan mencari anak kunci yang sudah disiapkan. Pak Edi, aku lupa, hari ini saya ingatkan, engkau punya anak kunci, engkau punya kuasa. Jangan hancurkan hidupmu, jangan hancurkan rumah tanggamu, jangan hancurkan karirmu, jangan hancurkan masa depanmu, jangan hancurkan seluruh hidupmu dengan upaya-upaya yang kau lakukan. Sedangkan engkau punya kunci untuk menyelesaikan, yaitu kuasa Roh Kudus. Mari gunakan kuasa Roh Kudus itu, sehingga kehidupanmu menjadi begitu indah. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Penuhi hidup saudara dengan saya, dengan kuasanya. Biar Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita terus bekerja menjamah kita semua. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh rapata syarata karabata. Oh rapata syarata karabata syarata. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh rapata rata syarata karabata. Haleluya. Hari ini saya tidak tahu apa yang engkau alami, kehilangan apa. Engkau sedang mengalami kehilangan apa. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti, sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Ingat, hari ini Yesus pasti menghampiri engkau dimanapun engkau berada. Yesus datang dengan kasih-Nya dan berkata, damai sejahtera bagimu. Biarlah engkau tenang. Biarlah engkau tentram hatimu. Tenang hati kita. Dari ketenanganlah lahir kekuatan yang luar biasa. Dari ketentramanlah lahir energi bagi kita. Hati dan pikiran kita akan dijaganya, dipeliharanya oleh damai sejahtera Tuhan. Akhirnya kau tidak berpikir yang tidak-tidak. Kenapa banyak orang yang belakangan bunuh diri? Bukan saja karena bom bunuh diri, tetapi mereka yang kecewa atas hidup mereka. Mereka lompat dari gedung-gedung tinggi. Mereka minum racun dan sebagainya. Mereka menembakkan diri dengan senjata api. Saudara tidak lepas oleh karena hati dan pikirannya yang tidak dikuasai dengan damai, tetapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itulah yang menguasai kehidupan mereka. Jika hatimu sudah dipenuhi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, iblis senang tuh. Iblis akan bermain di situ, maka hidup kita akan semakin dibuatnya hancur olehnya. Tapi Yesus sayang kepadamu. Yesus cinta kepadamu. Mari gunakan kuasa. Kuasa. Bukan saja hati, tapi juga gunakan kuasa. Kalau hatimu sudah penuh dengan sejahtera, otoritas. Ingat peperangan di kitab Efesus. Ada untuk persenjataan mempertahankan diri, tapi ada juga senjata untuk menyerang. Hari ini lakukan. Otoritas, lepaskan kuasa Tuhan. Maka engkau akan menjadi pemenang-pemenangnya. Haleluya. 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 Iralala patah syikirala patah ratakara patah syaratakara patah. Haleluya. Haleluya. Mari kita ikat pujian mengatakan sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari angkat tanganmu. Ada hari esok, mari angkat hidupmu, sebab Dia. Bukalah hatimu, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pagi ini tidak hanya sebatas tahu Yesus memberikan damai sejahtera kepadamu, Yesus penuh kuasa ada di dalam dirimu, tetapi hari ini alamilah, buka hatimu sehingga hatimu betul-betul melimpah dengan damai sejahtera-Nya. Jika terang itu hadir dalam hidupmu, maka kegelapan itu akan menyingkir. Jika damai sejahtera hadir di dalam hidupmu, maka hati dan pikiranmu akan dijaga, dipelihara dari segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekalahan apapun juga akan disingkirkan di dalam hidupmu. Terimalah damai sejahtera dari Allah. Shalommu, salam Tuhan hadir dalam hidupmu. Salam Tuhan hadir dalam hatimu. Salam Tuhan hadir dalam pikiranmu. Terimalah kemenangan Tuhan di dalam kehidupanmu. Horapata syarata kana matarata syarata kana. He karapata syarata kana pata syarata kana. He karata syarata karabayara. Bukannya tahu bahwa engkau punya kuasa, karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kehidupanmu. Hari ini gunakan. Kenapa ada banyak orang-orang yang akhirnya hidupnya rusak oleh karena selalu menggunakan sesuatu kekuatannya sendiri, sama seperti pintu yang dicongkel oleh obeng, oleh atau alat-alat, bukan anak kuncinya. Maka saudara-saudara katakan, cepat atau lambat kunci itu akan hancur, pintu itu akan hancur. Begitu juga saudara dan saya tahu Allah sudah ada dalam hidupmu. Jangan biarkan, libatkan Dia, terus libatkan Tuhan. Jangan biarkan Dia terlelap. Seperti pada waktu Yesus tidur di buritan, bangunkan, hadirkan Yesus untuk bergerak, bekerja di dalam dan bersama hidup kita. Haleluya. Mari gunakan kuasa Tuhan. Gunakan, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Apapun yang kau perlukan, apapun yang kau butuhkan hari ini ada di dalam nama Yesus. Bukankah di minggu awal, di awal tahun ini saya katakan kemenangannya sempurna. Kemenangannya sempurna. Apapun juga di dalam tabung itu semuanya tersedia. Apapun yang kau butuhkan ada di dalam, di sana, di dalam Yesus ada kemenangan. Oh rapata shikarata kana maya rata kana mayara. Di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Haleluya. Mari panggil nama Yesus. Dimanapun engkau berada, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, engkau butuh mujizat, engkau butuh pemulihan, engkau butuh pertolongan Tuhan, jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan, lepaskan.
lepaskan damai sejahtera Tuhan, lepaskan kuasa Tuhan. Haleluya. Iralala bata syarataka namata rata syarataka. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Irala papa pata syarataka namata syarataka namata rataka rabapata rataka. Terima kasih Bapa di surga. Urapata syarataka namata syarataka namata syukiralala. Urapata rataka namaya rata syarataka. Haleluya. Oh ya Allahku, ya Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau sudah mendengar. Kami tahu Engkau mengetahui isi hati daripada umat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Engkau sedang berbicara kepada mereka semua. Engkau sedang bergerak, Engkau sedang bekerja, Engkau sedang melakukan sesuatu. Engkau sedang menyembuhkan, Engkau sedang memulihkan, Engkau sedang memberikan damai sejahtera-Mu yang melimpah, memenuhi hati dan pikiran mereka yang akan senantiasa dijaga, dipelihara sedemikian rupa. Sehingga ketakutan apapun yang sedang menggoncang dunia ini tidak akan pernah menggentarkan hati mereka. Tidak membuat pikiran mereka terkontaminasi, rusak, kotor dibuatnya. Oleh karena ada kuasa Tuhan, ada damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, melampaui segala ilmu yang kami miliki, dengan segala pengetahuan apapun yang kami miliki. Semuanya tidak dapat dicerna dengan pengetahuan ini. Semuanya damai sejahtera-Mu melebihi apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Engkau mengetahui umat-Mu tatkala mereka membuka hati, tatkala mereka mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam hidup mereka ya Allahku. Jamah umat-Mu ya Bapakku. Sebab Kau hidup ada hari esok. Engkau menyertai hari ini dan juga yang akan datang. Terima kasih Bapa. Hidup kami berarti, hidup kami berkemenangan. Yes, terima kasih Tuhan. Irala bata syarat akara bata syarat. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi buat anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit telah disembuhkan. Rumah tangga telah dipulihkan. Usaha pekerjaan mereka telah diberkati oleh Tuhan. Pendidikan anak-anak kami telah diberkati dengan hikmat yang daripada Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Silakan untuk membuka kamera dan juga membuka suara. Bisa saling menyapa, mengucapkan selamat Paskah. Ya, Damar, selamat Paskah Damar. Halo, ya selamat Paskah Damar, selamat Paskah semua. Ya. Selamat Paskah juga Bu. Selamat Paskah Mila. Selamat Paskah Selamat semuanya. semuanya. Selamat Paskah Tuhan Yesus Bu berkati. Ros, Damar, Ibu Sani. Bu Rita, Bu Santi, Bu Sani, Adeline, Bu Lamria, Claudia, Bu Wati, Devi, Bu Maria, Sama Mega, dan Bu Adi, Pungki, Bu Serli, Selamat Paskah Nova, semuanya. Nina, Indra, Selamat Paskah Bu Bu Riani. Femi. Selamat Selamat Paskah semuanya, selamat Paskah. Adeline.
Ila, Damar, Yefta Yoas. Selamat Paskah Selamat semuanya. Paskah, Adeline. Selamat Paskah semuanya. Intan ini. Selamat Paskah. Doain ya, minggu depan kita bisa ibadah offline. Amin. Jangan lupa kita Amin. kerja bakti hari Sabtu. Ya, Bapak Ibu suara saya masih kedengaran ya? Masih ya. Oke, saya lagi mengalihkan dari data seluler ke WiFi. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sambil saya menyiapkan ya ada ya Ibu, ya selamat Paskah buat semuanya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman berkenaan. Nah, ini dia nih. Ada di ini buletin kita Bapak Ibu. Halaman kedua adalah saya bicara tentang berjaga dan tetap berdoa. Saudara-saudara, ini sebetulnya terinspirasi dari ini saudara-saudara. Ya mengusik gitu ya, mengusik tentang orang-orang yang bom bunuh diri. Tentu hal ini berbeda dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib gitu ya. Yesus bukanlah tindakan bunuh diri. Lalu ya karena sebetulnya mereka melakukannya oleh karena ada sebuah dasarnya, diiming-imingi oleh bidadari saudara-saudara. Saya menulisnya begini saudara. Saya menulisnya gini. Ya saudara-saudara, kelihatannya mereka menjual apa ya? Kalau saya di sini dikatakan gini, jika di dunia ya apa nih? Di sini ada yang saya buat. Jadi jika ada orang yang merindukan kehidupan di dunia sama seperti di surga, ini kesalahan besar karena harus ya ada perbedaan ya antara dunia dan surga itu harus berbeda. Kalau misalnya di sana kita bisa melakukan selayaknya hubungan suami istri dengan ya 72 bidadari, ya artinya berbeda ya apalagi gini, untuk memenuhi syahwat kita. Lihat saja tempat yang menjual syahwat di dunia ini saja ya digerebek bahkan digusur. Masa di surga difasilitasi bahkan menjadi seperti tempat prostitusi. Nah, gitu ya. Jadi buat saya ini jawaban ya bahwa di dunia ini aja digerebek tempat-tempat yang menjual syahwat gitu ya, bahkan dibongkar, digusur. Masa di surga difasilitasi, rasanya juga aduh Tuhan tolonglah ya, ini kacau gitu ya. Nah makanya ini saya kupas supaya Bapak Ibu mendapatkan pencerahan. Nah ini adalah gema, lalu ini makna kematian dari sisi yang berbeda, kemarin juga adalah makna kematiannya. Lalu saudara kasih Tuhan, ini saya bicara tentang pengumuman ya. Saya bersyukur anak-anak kita semakin setia untuk ikut gema, dan terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang tetap setia juga mendampingi anak-anak untuk anak-anak kita bertumbuh gitu ya. Saya mengajak ayo orang tua dorong dan dukung setiap anak-anak kita untuk baca Alkitab. Ya, jangan sampai kemarin pada waktu saya di kelas misiologi, saya ngajar setiap Kamis itu ngajar kelas misiologi. Ada satu ibu yang dari beragama Muslim percaya kepada Yesus gitu ya, dan dia menceritakan gitu ya bahwa kenapa mereka begitu militan, mereka begitu radikal. Memang sejak kecil mereka orang-orang yang sudah dilatih gitu ya. Termasuk saya punya tetangga, saudara-saudara kasih Tuhan. Setiap kali saya olahraga, mereka pulang, mereka tuh selalu memboncengi anak mereka yang masih kecil, yang masih TK loh saudara, udah sembahyang di tempat ibadah pagi-pagi benar ya. Kalau jam 5 mereka pulang, artinya mereka berangkat sekitar 4:30 loh saudara. Mereka luar biasa. 4:30 anak-anak kita di mana? Di tempat tidur, masih tidur gitu saudara. Sedangkan mereka sudah bersembayang. Nah jadi buat saya ini jadi awasan buat kita. Yuk dorong anak-anak kita. Jangan takut ya anak-anak kita untuk aduh ntar kurang tidur, ya kita yang atur lah hidup kita, anak-anak kita supaya siangnya tidur siang, lalu malamnya paginya bisa bangun pagi untuk berdoa gitu ya saudara. Buat anak-anak kita punya waktu tersendiri untuk punya saat teduh bersama dengan Tuhan.
Dan gereja dalam hal ini Joyful Kids memfasilitasi ada pembacaan Alkitab setiap hari 1 pasal. Kalau ada hari libur biasanya 2 pasal. Lalu ada juga pengumuman tentang yang warna biru ini, renovasi gereja. Kita sudah ada di tahap finishing, namun masih tetap dibutuhkan dana. Ya saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena dana finishing ini banyak sekali yang istilah kita yang peritil-peritil yang kecil-kecil itu yang nggak pernah kita pikirkan, namun itulah yang jumlahnya kalau sedikit-sedikit dijumlahkan banyak banget gitu ya saudara. Ya jadi itu. Lalu Senin, Rabu dan Jumat ada doa online. Mari Bapak Ibu bergabung. Lalu hari Selasanya ada komsel. Hanya Kamis yang libur oleh karena saya mengajar gitu ya saudara-saudara kasih Tuhan. Yang berulang tahun, nah ini tanggal 7 sampai seterusnya ada yang berulang tahun. Itu saja Bapak Ibu pengumuman yang saya ingin sampaikan. Dan sekali lagi selamat Paskah buat kita semua. Saya senang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah walaupun memang melalui Zoom secara online, tetapi tidak akan pernah mengurangi kasih kita kepada Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami ucap syukur di mana Tuhan sudah menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa, biarlah dengan perayaan Paskah yang kami peringati walaupun melalui online, namun isi hati Tuhan sudah disampaikan kepada kami. Kebangkitan Yesus menjadi kemenangan kami. Sehingga hari ini, esok maupun yang akan datang, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut. Karena damai sejahtera dan kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di tengah situasi yang saat ini sedang terjadi, biarlah Allah senantiasa hadir, menolong, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih Tuhan terus memenuhi Indonesia Tuhan. Lawatlah pemimpin-pemimpin kami, khususnya buat TNI, Polri, yang saat ini sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok teroris yang berusaha untuk mengacaukan bangsa Indonesia. Biarlah mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberantas, untuk menyingkapkan segala rencana-rencana jahat yang dibangun oleh mereka. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati juga perayaan Paskah anak-anak Joyful Kids yang akan berjalan jam 11 nanti. Biar Tuhan akan tolong supaya perayaan Natal anak-anak kami pun dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dan kemenangan yang daripada Tuhan. Berkati guru-guru yang terlibat di dalamnya supaya Allah akan urapi mereka, supaya kuasa Tuhan akan ada bersama dengan mereka di dalam mereka mengajar seluruh isi hati Tuhan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan segala aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang pekan ini. Biarlah Engkau ada bersama kami. Kemenangan-Mu menjadi bagian kami. Pemulihan-Mu menjadi kemenangan bagian kami. Kesembuhan-Mu menjadi bagian kami. Berkat-berkat-Mu menjadi bagian kami. Hikmat-Mu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan. Kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Mari arahkan hatimu dan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada para merta, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, oke Bapak Ibu jangan keluar dulu, tolong jangan keluar dulu. Ada video yang akan di-share oleh Ko Yoas. Oke, saya minta maaf tentang perkembangan pembangunan gereja. Ko Yoas silakan. Sorry. Silakan. Ko Yoas, ini dia. Iya, sebentar. Nah, ini videonya nih. Udah terlihat, Om? Sudah. Oke, tinggal suaranya aja. Ya udah itu aja sih. Oh, sudah ya. Iya. Oke. Bapak Ibu, itu video yang dikirim oleh Ko Yoas ya. Ini kita sudah ada perkembangan. Kemarin ada 4 baris, sekarang sudah hampir 9 baris. Jadi sudah ada 123 granit yang sudah terpasang. Kemarin 51, sekarang ada 123 granit yang sudah terpasang. Ya, kita harapkan 2 hari ini akan bisa selesai, mengingat di area belakang itu bekas keramik yang dibongkar. Jadi tidak pakai aci tidak pakai adukan, tapi dengan MU saja, seperti dilem saja. Jadi pekerjaannya pasti jauh lebih cepat gitu ya Bapak. Sekali lagi tangga juga akan jauh lebih cepat. Sekali lagi doakan supaya pekerjaan renovasi gereja Tuhan cepat selesai dan kita bisa kembali lagi beribadah ya. Dan buat panggung juga. Oke, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Haleluya. Ayo silakan.